Saudara-saudara, puji Tuhan, malam ini kita coba mempersiapkan untuk materi ministry firman besok yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 7, di mana ayat ini berkata, "Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan dibelas kasihani." Dan judul dari topik besok adalah "Diberkatilah orang yang berbelas kasihan, sebab mereka akan dibelas kasihani dan beroleh belas kasihan." Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, pertama-tama perlu dijelaskan sekilas hubungan dari berita pertama sampai berita keempat ini. Jadi dari minggu pertama sampai minggu keempat. Di mana dari 4 minggu berturut-turut ini, kita dibawa untuk melihat bagaimana kita sebagai warga kerajaan, kita perlu memiliki hubungan yang tepat, pertama terhadap Allah, dan yang kedua terhadap sesama kita. Karena itu di berita yang pertama dan yang ketiga, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Di mana dimulai dari roh kita perlu miskin di hadapan Allah. Hati kita harus belajar murni. Dan kemudian di berita ketiga ini berkaitan dengan di depan Tuhan kita harus memiliki kehidupan doa sebagai manusia pendoa untuk menempuh kehidupan kerajaan. Nah, lalu berita kedua dan keempat ini berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Di mana di berita yang kedua, kita perlu belajar berduka cita terhadap keperluan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keperluan mereka akan Tuhan. Dan terhadap mereka kita belajar lemah lembut dan membawakan damai. Maka di berita yang keempat ini juga berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Kita harus belajar menjadi orang yang berbelas kasihan. Jadi 4 minggu ini mengajar kepada kita bagaimana kita harus punya hubungan yang tepat, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Terhadap Tuhan, kita belajar roh yang miskin, yaitu miskin di dalam roh, maksudnya, ya, miskin di dalam roh, hati yang murni. Kemudian terhadap sesama kita, kita belajar berduka cita, memiliki kelemah lembutan, dan mendatangkan damai. Kemudian terhadap Allah, kita harus belajar memiliki kehidupan berdoa. Dan melalui kita berdoa, kita menjamah salah satu atribut Allah, yaitu kasih. Dan melalui kasih, keluarlah belas kasihan dan kasih karunia. Sehingga kita terhadap orang lain, kita harus belajar berbelas kasihan. Nah, ini adalah awal prakata yang menurut saya perlu disampaikan supaya dengan cepat saudara-saudari yang mendengar bisa langsung menangkap bahwa ternyata dari 4 minggu berturut-turut ini ada benang merahnya. Ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Kemudian memasuki berita ini, saya hanya menekankan 2 poin.
Pertama adalah mengenal Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan belas kasihannya adalah belas kasihan yang berdaulat. Kemudian yang kedua, penekanannya adalah bagaimana latihan kita menjadi orang yang berbelas kasihan. Nah, di poin yang pertama, mengenal Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, kita bisa ambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 15a dan 16. Di mana ini adalah atribut Allah, Allah yang penuh dengan belas kasihan dan belas kasihannya yang berdaulat. Lalu, apakah belas kasihan itu? Belas kasihan adalah atribut Allah yang menjangkau lebih jauh kepada kita orang yang berdosa, bahkan lebih jauh daripada kasih karunia dan kasihnya. Mengapa belas kasih itu lebih jauh menjangkau kita orang berdosa daripada kasih karunia dan kasihnya? Ini dikarenakan kita adalah orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan penuh dengan belas kasihan yang mana akhirnya tanpa usaha kita, tanpa kebaikan kita, Dia menaruh belas kasihannya kepada kita. Untuk itu, kita patut bersyukur. Mengapa kita bisa percaya Tuhan? Mengapa kita bisa menerima keselamatan ini? Mengapa kita bisa ada di dalam pemulihan Tuhan? Dan mengapa sampai tahun 2026 kita masih ada di dalam kehidupan gereja? Di satu sisi, sisi yang tidak terlihat, ada belas kasihan Allah. Bahkan belas kasihannya yang berdaulat di atas diri kita. Agar kita sekarang bisa lebih mengalami belas kasihan Allah dan mengimplementasikan belas kasihan Allah, maka ada dua hal yang perlu kita miliki atau yang perlu kerjasama kita. Yang pertama adalah secara positif. Di Ibrani pasal 4 ayat 16. Di mana di Ibrani pasal 14 kita didorong untuk dengan berani menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi secara positif, bagaimana kita bisa merasakan, mengalami betul-betul Allah penuh dengan belas kasihan. Tanpa kita datang ke takhta kasih karunia, kita tidak akan merasakan itu. Lalu di mana belas kasihan itu? Ada di takhta kasih karunia. Lalu di mana takhta kasih karunia? Yaitu ada di dalam roh kita. Maka secara positif kita perlu mendorong saudara-saudari untuk kembali ke dalam roh. Kembali lagi bersekutu dengan Tuhan. Kembali lagi belajar datang kepada Tuhan melalui berdoa, melalui datang kepada firman Tuhan,
maka di sanalah kita beroleh belas kasihan, bahkan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Ini hal pertama secara positif. Nah, tetapi di sisi negatif yang kedua, kita perlu terbuka terhadap penanggulangan Allah atas jiwa kita. Karena begitu jiwa kita menguat, kita merasa tidak perlu belas kasihan Allah. Ini adalah usaha saya kok. Ini adalah jerih lelah saya. Maka itulah kita perlu terbuka terhadap penanggulangan Allah atas tiga bagian jiwa kita. Tekad kita, emosi kita, bahkan pikiran kita. Sehingga ketika kita menerima penanggulangan demi penanggulangan, akhirnya kita betul-betul menyadari betapa perlunya kita atas belas kasihan Allah di atas diri kita. Kita baru betul-betul mengenal belas kasihan Allah yang berdaulat ini. Lalu apa indikatornya? Hasilnya setelah kita menerima, mengalami belas kasihan ini. Ada dua hal. Yang pertama, kita menjadi orang yang memiliki kecondongan hati kita terhadap Dia. Mencari Dia hari demi hari. Sesuai dengan Yeremia pasal 29 ayat 13. Dengan kata lain, kalau hati kita tidak selalu condong kepada Tuhan dan tidak mencari Tuhan hari ke hari, nah ini berarti kita tidak mengenal belas kasihan Allah. Orang yang menerima belas kasihan Allah bukan berarti dia ya selesai sampai di situ. Dia santai. Toh saya dibelas kasih Allah, lalu selesai sampai di situ. Tidak. Indikatornya adalah justru karena belas kasihan ini, aku mau datang kepada Tuhan. Hatiku mencari Dia. Hatiku condong padanya. Hari ke hari. Sepertinya kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, saya tidak bisa melewatkan hari itu. Nah, orang yang demikian, orang yang mengalami belas kasihan Allah. Lalu indikator yang kedua, seorang yang menerima belas kasihan Allah adalah orang yang memikul tanggung jawab. Untuk apa? Untuk rela melayani Tuhan. Memikul tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika orang lain tidak mau merespon Injil Allah. Ketika orang lain tidak mau memberitakan Injil. Nah, kita yang menerima belas kasihan Allah rela memikul tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Ketika orang lain tidak mau menerima firman, menolak firman, kita yang menerima belas kasihan Allah, kita mau menerima firman, bahkan melaksanakan firman, bahkan memperhidupkan firman. Ketika orang lain menolak jalan pemulihan Tuhan, tetapi kita mau mengambil jalan pemulihan Tuhan. Bahkan kita setia di dalamnya. Bahkan kita mau memperluas kesaksian pemulihan Tuhan. Baik di lokal kita maupun di luar kota. Kenapa kita mau rela menerima tanggung jawab ini? Karena kita mengalami belas kasihan Allah. Ini adalah bagian pertama. Berkaitan dengan belas kasihan Allah. Di mana Allah penuh belas kasihan. Tetapi bagaimana kita mengalami? Perlu dua aspek, positif, negatif. Di aspek positif, kita harus datang kepada takhta kasih karunia. Di aspek negatif, kita harus belajar terbuka menerima penanggulangan atas jiwa kita. Khususnya tiga bagian jiwa kita. Dan hasil, indikator, kita betul-betul mengalami
Belas kasihan Allah. Yang pertama, hati kita condong padanya. Hari ke hari mencari Dia. Yang kedua, kita rela memikul tanggung jawab di hadapan Tuhan. Rela memberitakan Injil. Rela pergi menggembalakan. Rela menerima firman dan memperhidupkan firman. Rela mengambil jalan pemulihan Tuhan. Bahkan setia di jalan ini dan terus memperluas, memperkembangkan jalan ini di manapun kita berada. Ini sebabnya kita menerima belas kasihan Allah. Kemudian bagian yang kedua, ini adalah latihan kita. Yaitu kita perlu belajar menjadi orang yang berbelas kasihan kepada orang lain, dengan demikian akan dibelas kasihani. Inilah yang kita lihat dari Matius pasal 5 ayat 7. Tetapi kita harus lihat ayat 6-nya. Di mana di ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan keadilbenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita terhadap diri sendiri, kita harus adil dan benar. Tetapi terhadap orang lain, kita harus berbelas kasihan. Dan ketika kita berbelas kasihan di pandangan Allah, ini akan dihitung sampai di meja penghakiman Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yakobus pasal 2 ayat 12 dan 13. Khususnya di ayat 13 dikatakan, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Menang atas penghakiman. Saudara, ini betul-betul sangat serius. Karena bicara penghakiman, ini adalah bicara penilaian Tuhan di atas kita. Dan penilaian ini ada dua dampak. Kalau dinilai positif, maka dampaknya kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau dinilai negatif, maka yang kita dapatkan adalah hukuman. Nah, tentu kita tidak mau menerima hukuman. Saya kira semua orang berharap menerima pahala. Dan pahala itu adalah belas kasihan. Nah, supaya kita mendapatkan belas kasihan sebagai pahala, kita harus belajar lebih dulu berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, berbelas kasihan kepada orang lain, kita boleh ambil beberapa contoh. Tentu terhadap orang-orang di sekitar kita, pertama-tama kita belajar mendoakan mereka. Kita belajar menaikkan doa-doa syafaat untuk mereka. Yang kedua, terhadap mereka yang belum beroleh selamat, kita harus ada beban untuk memberitakan Injil. Ini adalah awal tahun baru, tahun 2026. Tuhan beri lagi kita kesempatan. Kita harus ambil kesempatan ini untuk berbelas kasihan kepada orang yang belum beroleh selamat. Melalui Injil. Dengan Injil mereka mendengar dan ada kesempatan percaya, beroleh hayat yang kekal. Lalu terhadap kaum saleh yang hari ini dalam kondisi lemah rohani, lemah dalam iman. Bahkan mereka telah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus peduli terhadap mereka. Berbelas kasihan. Kita adalah bejana belas kasihan Allah untuk menyalurkan belas kasihan ini kepada mereka. Kita perlu ada tindakan yang konkret.
memperhatikan mereka. Bisa saja kita tidak hanya memperhatikan kerohanian mereka, maka mungkin juga harus memperhatikan keperluan-keperluan jasmani mereka. Maka yang terakhir, ada sebuah contoh, ada sebuah teladan, di mana belas kasihan ini berkaitan dengan penghakiman. Contoh ini adalah Onesiforus dan keluarganya, yang disinggung oleh Rasul Paulus di 2 Timotius pasal 1 ayat 16 sampai 18. Di mana Rasul Paulus dengan yakin, bahkan seyakin-yakinnya, mengatakan di surat 2 Timotius pasal 1 ayat 16 sampai 18, bahwa nanti pada harinya, yaitu hari penghakiman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan belas kasihan kepada Onesiforus dan keluarganya. Bukan hanya Onesiforus seorang, tetapi juga keluarganya. Dikatakan Tuhan menunjukkan belas kasihan pada harinya, ini berarti berkaitan dengan pahala. Pahala yang Tuhan berikan pada hari penghakiman. Yang mana Paulus yakin ini pasti diberikan kepada Onesiforus dan keluarganya. Pasti ada sebabnya. Sebabnya menurut catatan di sini, bahwa keluarga Onesiforus berusaha berkali-kali menjumpai Rasul Paulus di dalam penjara, dengan tentu menghadapi suatu resiko yang berat. Saya yakin salah satu resikonya yaitu mereka juga akan ditangkap. Tetapi Onesiforus dan keluarganya tidak peduli. Mereka berusaha, bahkan sampai menemui Rasul Paulus di dalam penjara. Untuk apa? Untuk melayani Rasul Paulus. Mungkin Rasul Paulus ada keperluan di mana mereka berusaha untuk memenuhi keperluan itu. Mungkin ketika Rasul Paulus sakit, mereka peduli bagaimana memberi pengobatan terhadap Rasul Paulus. Tentu Rasul Paulus tidak cerita dengan detail, tetapi Rasul Paulus berkata, karena perhatian, kedatangan keluarga Onesiforus yang berulang-ulang itu menyegarkan hati Rasul Paulus. Bahkan mereka tidak malu menjumpai Rasul Paulus di dalam penjara. Inilah contoh orang yang berbelas kasihan, dan Rasul Paulus yakin pada hari penghakiman Tuhan akan memberi pahala kepada Onesiforus dan keluarganya dengan belas kasihan. Ini juga memberi pelajaran kepada kita. Kita harus mengajak seisi keluarga kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Bukan kita sendiri. Kita juga harus belajar mengajak seisi keluarga berlatih di depan Tuhan. Berlatih berbelas kasihan kepada orang lain. Dan saya rindu pada suatu hari, di hari penghakiman, yang menerima pahala bukan saya seorang, tetapi juga seisi keluarga saya. Maka saya yakin setiap kaum saleh pasti ingin seperti ini. Tetapi kita perlu ada tindakan konkret, membawa seisi keluarga, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, membawa seisi keluarga, mengalami belas kasihan Allah, dan kemudian belajar mengajak seisi keluarga berbelas kasihan kepada orang lain. Saya kira itu saja. Semoga melalui sharing saya seperti ini, saudara-saudara bisa lebih lagi
mempersiapkan berita ini dengan banyak berdoa agar Tuhan memberi suatu urapan yang kaya sehingga uh, penyampaian firman ini betul-betul dapat diimplementasikan secara konkret bagi seluruh kaum saleh. Tuhan berkati. Amin.